dari awal mulainya, lahirnya indie. Kenapanya tuh sebenarnya nggak sengaja juga, terbiasa menghadapi banyak penolakan karena sebelum itu pun juga sebenarnya udah sering banyak penolakan, dan akhirnya waktu itu kita cuman berpikir gimana caranya supaya lagu kita sampai di publik, ada di toko CD. Untuk setiap karya yang dihasilkan itu selalu punya marketnya, selalu. Karena dengan musik aku bisa berubah menjadi lebih baik. Aku bisa sharing sesuatu yang bermanfaat. Aku bisa ketemu orang-orang yang baik gitu. Dan I will do this by heart until the rest of my life, until the end of time, and trying to be a good person from time to time juga gitu. Dan itu adalah hal yang aku ambil dari awal gitu. Wow, ini jadi pengen tahu orang tuanya siapa dan keluarga. Karena kan pemikiran-pemikiran seperti ini tuh bisa bertumbuh dan ternutrisi dan kuat ketika ada support system yang mendukung, yang percaya, people you can come home to gitu. Resa sih. Ini Resa, Resa ya? Resa has a big part of my life juga. Awalnya, ini pertanyaan agak garing. Emang awalnya ketemu tuh gimana sih? Kita satu band sebenarnya dulu sebelum pindahin Resa. Aku ketemu dia di satu band rock. Jadi emang I used to play rock banget gitu, Overdrive lah, main Lenny Kravitz, Alanis Morissette, Mr. Big gitu-gitu. Aku nyanyi sama electric guitar. Yes. Dan kita ketemu di satu band itulah gitu. Disitulah benih-benih cinta itu tumbuh. Setahun kemudian dia pemain bass di band itu. Yes. Terus abis itu kalian kita jadian lah ibaratnya, pacaran. Cuman memang karena pada saat itu aku memutuskan untuk kuliah, jadi memang bandnya pun juga keteteran, akhirnya aku resign. But aku sebenarnya sering jamming sama Resa gitu. Kalau misalnya lagi ngapel atau segala macam ya sering-sering main-main aja, main musik gitu. Jadi sebenarnya udah sering banyak bikin lagu baru juga dari dulu sama Resa. Jadi he was always a friend sebelum jadi pacar dan suami. Dan fun fact-nya ternyata kita dulu satu SMA. Tapi nggak kenal? Aku nggak kenal dia tahu aku sih, karena kan memang aku dari SMA udah ngeband gitu ya. Jadi dia tahu aku, cuman aku nggak terlalu kenal sama dia, tapi aku inget-inget dikit. Cuman dia pindah sekolah habis itu. Loh, SMA-nya di mana? Kan gede banget sampai nggak. Iya, SMA 34 Pondok Labu. Oh, 34. Oke. Aku di kelas 19, dia di satu kecil, aku lupa dia satu berapa gitu. Jadi kelasnya agak jauh. Ya, kalau kelasnya 9, satu kelas 45 orang, say menurut Ngana. Jadi nggak ketemu, dan kita pernah selisipan di studio latihannya Doci, Piwis Gaskin. Hai Doci. Doci, ya temanku juga. Jadi dia tahu banget aku sama Resa dulu gimana, cuman aku nggak terlalu kenal. Terus habis itu Resa nggak naik kelas kan, dia pindah sekolah. Dulu waktu di 34 dia malah main keyboard, jadi I'm not quite interest dengan cowok main keyboard at that time. Tapi begitu dia pindah ke HI, dia ngelihat Bondan kan, karena satu sekolah sama Bondan, Bondan Prakoso, dia jadi pemain bass habis itu. Terus aku kayak, setelah itu lulus SMA, kita bikin band dan ketemu. Aku ingat dia dulu nggak main bass, aku ingatnya dia dulu main keyboard. Oh, kamu sekarang menarik karena kamu pegang bass. Iya, itu dia. Kok kamu jadi keren gitu? Cowok-cowok yang main keyboard, maaf, bukannya ini tidak tertuju pada Anda, tapi kebetulan memang selera kami bukan cowok-cowok main keyboard. Kalau mau piano sekalian, piano aja. Kalau piano pasti ngeliat. Lumayan lihat lah gitu. Tapi kalau udah yang dipegang gitar sama bass langsung gitu. Kalau slow motion tuh I know. Itu beda memang ya, cowok main bass dan gitar tuh something yang ya mungkin buat kami ini sesuatu yang beda lah. Iya, sesuatu yang beda. Tapi if you play keyboard, go ahead. Yofi Widianto, dude. Wow, orang itu, oke. Jadi ya please, Andi Rianto. Yes. Ya kan, jadi ini nggak ada hubungannya dengan main alat apa, nggak ada. Jadi ketemunya di situ, terus keluarlah dari jadian, keluarlah dari band itu setelah jadian. Aku dulu, Resa masih. Iya, aku keluar juga sebenarnya bukan karena kami pacaran, tapi aku mau kuliah, dan waktu itu aku kuliah di UPH, Music Education, dan consume banyak waktu untuk praktis, untuk ngajar dan segala macam. Jadi aku kayak nggak bisa terusin.
Jadi akhirnya Resa masih di situ sampai terus dan ganti vokalis, bahkan sempat bikin demo segala macam, but aku udah enggak gitu. Udah enggak. Oke. Sampai akhirnya dia juga keluar juga karena dia udah harus skripsi juga. Jadi ya udah kayak kita tetap Dia kuliah apa, penasaran aku? Kuliah IT. Oh, IT. Skripsinya aku yang ngetikin Males dia ya pasti ngetik. Dia pusing, pokoknya gini, oh ya udah sini aku ketikin. Ya ampun, lucu banget sih romantisme anak anak band menjadi satu ini. Oke. Jadi keluar akhirnya bikin si Endah and Resa, Endah N kan? Endah N. Oke. Iya. Menentukan itu tuh gimana? Kenapa harus Endah dulu? Resa dulu dong. Resa dan Endah, Endah dan Resa. Resanda and Resa gitu. Itu kenapa? Iya, sebenarnya tadinya tuh aku mau solo kan, solo karir gitu. Jadi aku sebenarnya udah ngerekam materi-materi laguku. Terus kemudian ada satu CD sebenarnya waktu itu di tahun 2004 itu tuh judulnya Endah Widya Stuti. Ya. Tapi kemudian ada satu lagu featuring Resa Aditya karena dia ikut andil bikin lagunya. Oh, oke. Nah, lagu itu adalah When You Love Someone. Oh. Iya. Itu adalah lagu pertama yang aku bikin sama Resa. Maksudnya dalam arti ada collabs di situ. Iya. Nah, terus setelah jadi ada kalau nggak salah ada 5 lagu dan 5 lagu itu include si When You Love Someone ini. Terus aku mikir kayaknya seru kalau misalnya ini jadi sesuatu ya. Cuman waktu itu aku masih punya keraguan ngeband lagi nggak ya, karena aku tuh ngeband dari SMP, Mbak. Ya. Dan itu like always nggak berhasil, aku nggak tahu kenapa. Maybe I'm not a good leader enough gitu ya, not wise enough to lead something gitu, bisa jadi, atau bisa jadi karena memang purpose-nya atau goal-nya gitu. Tapi kemudian aku makanya aku bikin solo, tapi di solo tuh juga kayaknya kalau sendirian kok ya angel gitu, kok kayaknya susah gitu. Terus akhirnya Resa tuh bilang kita bikin duo aja gitu. Terus aku juga masih ragu, serius duo gitar vokal gitar bass gitu, kayak nggak umum ya. Biasanya kan kalau duo tuh ya vokal atau misalnya apa gitu. Tapi kemudian Resa atau gitar-gitar. Iya. Tapi Resa come up, dia tuh memang orang yang sangat statistik dan logical ini banget ya, oriented. He is the left brain ya. Iya, he is the left brain dan aku yang sangat artistik, yang abstrak. Sedangkan kalau Resa tuh yang sangat, dia tuh sangat. Dia anak berapa? Dia anak pertama. Oh yes. Iya. Itu sudah explain. Anak bungsu. Ya sudah explain. Cocok itu ya? cocok. Ya. Jadi dia memang kayak punya step dan dia presentasi di depanku. Dia bahkan bawa kayak semacam oret-oretan gitu. Aku udah riset nih, di Indonesia nih nggak ada yang duo kayak kita. Maksudnya kita ada romantisme pacarannya. Terus dia kayak, kalau nggak salah dia bikin sekitar belasan plus mungkin kalau sekarang SWOT ya, strength, weakness, segala macam itulah. Dan dia bikin, terus dia meyakinkan aku, yang aku pikir kayak ini modus kali ya gitu. Maksudnya kan waktu itu masih pacaran gitu. Apa ini modus? Tapi semua make sense. Dan ketika semua make sense, dia bilang ini belum ada, ayo kita coba. Terus aku bilang, tapi ini siapa? Ya kita akan bikin sendiri. Dan dia punya persistence ya, yang aku lihat untuk ngejalanin ini. Dia punya keyakinan dan dia tuh selalu jujur sama aku. Kalau misalnya aku mainnya jelek, dia bilang jelek. Kalau misalnya aku bagus, dia bilang bagus. Jadi nggak ada lip service lah. Bahkan ini orang ini ulang tahun November nggak? Iya. like I know this person gitu. Oh my goodness. Iya banget. Oh my god. Anak pertama, ulang tahun November. Scorpio. Not that I believe in astrology tapi kadang-kadang dalam beberapa orang itu ada kayak benang merah kemiripan itu gitu. Iya. Dan memang kemudian dia come up dengan itu dan aku pikir, oh ya udah let's do this gitu. Bahkan waktu itu kita udah berpikir kalau misalnya kita nanti break up gimana ya. Kalau misalnya ini semua, tapi kita akan terus jalanin because kita tuh ketemu di musik dan kita udah fix banget dengan ibaratnya blueprint Endah and Resa as a brand, as a business, business model, elemen business model gitu. Jadi akhirnya ya udah kita jalanin aja with professional way gitu. Jadi dari awal komitmennya udah profesional. Kalau sampai break up, brandnya tidak boleh break up. Nggak break up. Umur berapa tuh bisa menentukan begitu? Kayaknya 23 tahun kali ya. Hebat 23 atau 24 tahun. 23 tahun aku masih baper kalau karena emang mungkin pada saat itu aku udah merasa aku tuh pokoknya harus di sini gitu. Di Endah and Resa atau di musik ini. Musikku tuh ngerasa aku hidup ketika dia bersama Resa.
entah kami kemudian pacaran atau enggak, atau misalnya kemudian dia hanya jadi produser apa atau segala macam, dia adalah orang yang tepat untuk menerjemahkan isi kepalaku gitu. Membidani sampai lahir. Iya, jadi aku kayak pada saat itu, apalagi bahkan ketika ngambil semua uang tabungan nikah itu kan risikonya besar banget. Aku baru mau bilang, orang masih pacaran terus ceritanya beli rumah bareng aja, aku suka. Iya. Tapi pada saat itu kita udah ada semacam, mungkin kalau bahasa kerennya tuh kayak prenup marriage gitu ya. Kita tuh sudah membagi itu. Okay. Kalau memang kita break up atau misalnya kita misalnya ya amit-amit ya misalnya pun, bahkan kalau sekarang berpisah kita tuh sudah tahu siapa dapat apa. Wow. Iya, karena memang itu harus dibicarakan. Seburuk-buruknya kemungkinan kan bisa terjadi. Ya, itu siapa yang came up with that idea? Pasti Resa atau justru kamu? Berdua sih, karena dia kan orang IT ya. Jadi dia tuh selalu berpikir worst case, dia selalu berpikir negatif. Maksudnya kalau bikin coding, dia terbiasa untuk kalau misalnya akan ada kekacauan. Crash, ini harus gimana, dan dia selalu come up dengan itu. Jadi kita nggak pernah membicarakan kematian atau misalnya perceraian, itu jadi suatu hal yang tabu. Tapi itu semua harus diobrolin gitu. Wow. Dengan terbuka, karena memang ya kita tidak boleh, maksudnya kita pasti punya satu keyakinan bahwa kita akan bersama terus inginnya gitu. Cuman kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, nggak bisa ibaratnya ya bersombong diri atau bertinggi hati bahwa semua akan baik-baik aja ke depan. Tapi dengan semua kepasrahan itu setidaknya kita siap mental dengan apa yang terjadi. Bahkan misalnya kalau salah satu dari kita nggak ada gitu, nggak ada dalam arti siapa yang duluan, kita kan juga nggak pernah tahu, but kita harus benar-benar siap untuk tetap bisa menjalankan ini gitu, kehidupan ini dengan kayak apa ya, itu diobrolin semuanya. Jadi kita udah siap mental dari awal, if shit happens, then we still keep going on gitu. Sedih, cuman emang ya kita udah biasa sih ngobrolin ini, jadi memang dan dari zaman pacaran iya. Kalian anak-anak ketuk gitu ya, kayak masih muda tapi udah otak kayak tua. mungkin karena ini Mbak, ketika aku sama Resa di tengah kami pacaran, Resa itu udah tertimpa prahara kan, jadi dia itu tiba-tiba di 2 semester akhir bapaknya tiba-tiba di PHK. Waktu itu krisis, bukan krisis ya, tapi bos bapaknya itu tiba-tiba buron. Dan bapaknya tiba-tiba kehilangan pekerjaan, like sudden, instantly. Tiba-tiba bulan itu nggak ada penghasilan sama sekali. Jadi pada saat itu aku pacaran, aku ngerasa kayak wah ini berat banget. Jadi kita tuh sebenarnya bermain musik for living. Jadi kalau ada yang bilang wah main musik untuk ekspresif, enggak. Aku tuh dari awal bikin Enda Henresa ini memang for living, untuk bisa Resa lulus kuliah, membiayai keluarganya dan bantuin adiknya untuk kuliah juga, karena pada saat itu baru masuk kuliah juga gitu. Jadi emang for the sake of living kita tuh bermain musik gitu. Jadi emang we try to balance, yang mana ada sisi kita happy tapi di satu sisi kita harus realistis gitu. Jadi Enda Henresa tuh sebenarnya realistis banget. Makanya ketika awal kita sudah di tempat seperti itu, dan waktu itu aku juga sudah bagi-bagi sama Resa gimana segala macam, bahkan aku juga berdiskusi kira-kira nih kamu bisa bantuin keluargamu dengan begini pembagian keuangannya dan segala macam gitu. Buat aku sih itu hal yang menyenangkan ya, karena aku juga merasa mungkin jangan-jangan ini the purpose why I met him, the purpose why I become musician, the purpose why I become independent, and then I can like share goodness, nggak cuma untuk happiness diriku sendiri, tapi buat orang lain, minimal buat orang yang aku cintai gitu. At that time. Yeah. Gila sih. Ini wow banget sih. This is like, this is mind blowing wow. Saya tidak sangka ini akan keluar di segmen seawal ini, tapi aku juga nggak nyangka bisa heart to heart begini. Orangnya nggak romantis sebenarnya ya. Realis. Iya, realis banget. Jadi dia salah satu cara untuk meluluhkan hati pasangannya yang keras ini. Kamu merasa keras? Setiap hal yang aku lalui bersama Resa as a person or as a music partner is a blessed. Kayak nggak ada yang lebih baik
daripada suamiku ketika dia menerimaku apa adanya. Ini saya tidak menduga akan Iya, sedalam ini. Aku juga. Dia nggak pernah pergi kemanapun, he just stay.